berdarah-darah. Yang abang lakukan kemudian apa? Nggak ada, Pak. Saya biarin aja, Pak. Korban nggak minta tolong? Nggak ada, Pak. Dari kacamata kriminologi, pembunuhan terhadap orang di sekitar memang rentan terjadi, terlebih yang dilatar belakangi rasa sakit hati. Komunikasi yang tidak terjaga dengan baik sering menjadi pemicu munculnya rasa sakit hati yang berujung pada tindak kekerasan. Ini yang dikatakan dengan homo homini lupus, ya, bahwa manusia merupakan serigala bagi manusia lainnya. Lawannya adalah homo homini socius, bahwa manusia itu merupakan sahabat atau memang bersahabat dengan manusia lainnya. Nah, dalam konteks ya, peristiwa yang terjadi ini adalah suatu faktor yang dikatakan dengan homo homini lupus tadi, bahwa korban memang sudah memiliki niat untuk melakukan kejahatan. Dari rentetan peristiwa dia tumpu, dia tunggu, dan dia pendam. Nah, akhirnya pemicunya pasti akan ada. Nah, dalam konteks ini ketika sudah memuncak dan sampai kepada klimaks, nah ini yang dilakukan oleh si pelaku tadi. Dia melakukan niat yang memang sudah ada dalam dirinya. Secara psikologis dalam kriminologi semua faktor itu dominan. Semua faktor itu hal-hal yang ada dalam peristiwa-peristiwa di sekitar itu sebenarnya hanya pemicu saja sebenarnya. Jadi kalau ada orang merasa diejek, sakit hati, itu hanya pemicu. Nah, dalam teori kriminologi ketika orang yang melakukan kejahatan, memang dia sudah meniatkannya. Ketika dia tersinggung, dia sudah meniatkan suatu, saya akan melakukan kejahatan terhadap kamu. Hanya tinggal menunggu kapan saja begitu. Nah, jadi saya katakan itu pemicu. Nah, saya katakan juga bahwa kejahatan itu adalah ya, kebaikan yang nilainya menurun. Memandang siapa? Teman, anak, keluarga, bahkan orang tua. Dalam kasus yang banyak kita temui, kejahatan ini bisa terjadi kepada siapa saja dan di mana saja, apalagi hanya kepada teman. Nah, ini tidak menjamin bahwa kejahatan itu tidak akan terjadi. Nah, kejahatan itu berlaku kepada siapa saja, tergantung dari niat pelakunya. Nah, ketika dia ingin melakukan kejahatan, bahkan kepada keluarga kandung sekalipun, ini terjadi. Dan banyak kasus yang demikian. Kita harus lebih responsif kepada orang dan tidak melakukan kalimat, tidak melakukan komunikasi, apalagi melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat membuat orang tersinggung. Ini konteksnya adalah kita harus saling menjaga, hindari hal-hal yang dapat memicu kejahatan, karena sekecil apapun kalimat itu, ini dapat memicu ketersinggungan, apalagi perbuatan. Jadi lakukanlah komunikasi yang efektif, lakukan komunikasi yang menghindari orang lain bisa mendapatkan siksaan batin sehingga memicu dia untuk melakukan kejahatan. Mengalah untuk menang atau selalu menahan amarah mungkin jadi satu-satunya cara untuk menghadapi rekan kerja yang sering bersikap tidak baik kepada kita. Dan seperti itulah yang seharusnya dilakukan pelaku kepada korban. Karena emosi saat hanya akan berujung petaka dan kesengsaraan semata. Dari Kota Medan, Sumatera Utara, Ferry Irawan, Roganda Malau, Kompas TV.